Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Santi Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kita kembali ketemu di ruang bersuara Bicara Desa. Sebelum kita ngobrol dengan tamu kita kali ini, saya ingin membacakan sebuah kata-kata bijak. Di sebuah negara, seseorang harus terlihat hebat lebih dahulu, baru bisa tampil. Sedangkan di negara Kanada, tiap orang harus tampil terlebih dahulu agar terlihat kehebatannya. MH Ainun Najib, budayawan religius. Kali ini kita sengaja menghadirkan Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan Seleksi Dukuh ke Gunung, di mana pemerintah Kelurahan Sendangsari pada waktu ini tengah membuka pendaftaran untuk jabatan Dukuh ke Gunung. Tamu kita kali ini adalah Mulyono STP. Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat dari Pedukuhan Secang, alumni dari Universitas Negeri Jember, dan sudah beberapa kali menangani tentang jabatan-jabatan yang ada di pemerintah Kelurahan Sendangsari. Selamat datang Pak Mulyono. Selamat datang, terima kasih. Kita kepengen bincang-bincang tentang penjaringan dan penyaringan dukuh ke gunung. Siap. Karena waktunya kan ini sudah memasuki tahapannya. Benar. Untuk kesiapan panitia sendiri seperti apa? Baik, terima kasih Pak Bismo. Pertama saya sampaikan terima kasih dan saya merasa senang sekali bisa diberi kesempatan di forum podcast channel Senasari ini. Ya, terkait amanah yang saya emban untuk pengisian dukuh ke gunung. Insya Allah nanti kita jelaskan panjang lebar terkait proses penjaringan dan penyaringan dukuh gunung ini. Berkenaan dengan kesiapan tim, ya, jadi perlu kami jelaskan untuk pengisian dukuh ke gunung ini sudah ditetapkan mekanismenya adalah penjaringan dan penyaringan. Di sebenarnya ada mekanisme lain yang diatur dalam Perda Kabupaten Ponorogo nomor 10 tahun 2020 berkenaan dengan pamong kalurahan. Jadi ada dua mekanisme. Pertama bisa mutasi, yang kedua mulai proses penjaringan dan penyaringan seperti yang kita lakukan di Kelurahan Sendangsari ini. Tapi sebenarnya kalau saya lihat di beberapa pamong kalurahan ini kan Mas Mul kan sering terus menjadi panitia gitu. Ya. Nah, untuk yang kali ini kira-kira sebenarnya lebih riskan atau sama saja atau seperti apa sebenarnya? Ya, menurut saya sebenarnya bisa dikatakan hampir sama ya. Cuma kebetulan produknya yang menjadi dasar hukum atau sumber hukum pelaksanaan tim ini agak beda, ya. Karena kita mengacu Perda nomor 10 tahun 2020, kemudian peraturan pelaksanaannya ini peraturan Bupati Kulon Progo nomor 26 tahun 2021, yang ini sangat relatif baru, jadi baru tahun kemarin, dan memang baru beberapa kelurahan saja yang telah melaksanakan, sehingga memang ini dari kami ini perlu pencermatan yang lebih teliti karena ada beberapa perbedaan ya, dibandingkan dengan mekanisme pengisian dengan produk hukum sebelumnya. Tapi insya Allah kami sudah melakukan telaah dan kami insya Allah akan menjalankan sebaik-baiknya sebagaimana amanat yang diatur dalam Perda maupun Perbub
pada proses penjaringan dan penyaringan ini, Mas Mo. Intinya kami sudah sangat familiar ya, walaupun ini produk baru, tapi karena beberapa kali kita membaca, berdiskusi dengan teman-teman tim, sehingga ya hampir sepenuhnya materi ini bisa kita pahami. Kalau tadi sempat disampaikan ya, ada Perda nomor 10 tahun 2020 Ya. dan Perbub nomor 6 tahun 2021. Nah, tadi disampaikan juga tentang adanya perbedaan. Sebenarnya di titik mana perbedaan itu terjadi? Ya, kalau di aturan sekarang ini kerjasama dengan pihak ketiga ini sifatnya wajib. Jadi tim ini tidak diperkenankan untuk bikin soal sendiri. Seperti yang dulu ya. Seperti yang dulu-dulu. Kalau dulu masih ada opsi bisa panitia atau tim, bisa pihak ketiga. Cuma yang sekarang ini wajib ya. Pembuatan soal, penilaian, scoring ini kewenangan pihak ketiga. Saya kira ini baik dalam rangka menjaga netralitas dari tim itu ya. Seperti itu Pak. Salah satu perbedaannya. Sekarang sampai dengan hari ini sebenarnya mulai pembukaan pendaftaran itu kapan? Ya. Mungkin bisa diumumkan untuk masyarakat juga. Ya baik. Tugas tim atau lengkapnya ini tim penjaringan dan penyaringan pamong Kelurahan Sendang-Sari untuk Jabatan Dukuh Gunung. Ya ini sesuai SK Lurah Sendang-Sari mempunyai tugas-tugas ya. Tugas-tugasnya yang sudah kita lalui ini kita bikin yang namanya jadwal ya, kemudian tata tertib, kemudian tentang rencana anggaran biaya yang sudah kita keseluruhannya sudah kita mintakan persetujuan lurah dan Panewu Pengasih. Kemudian sudah dilakukan tahapan-tahapan. Yang pertama ini musyawarah perdukuhan. Nah, jadi untuk pengisian dukuh ke gunung ini memang agak beda dengan pengisian pamong yang lain terkait adanya tambahan persyaratan Pak Bismo ya. Kalau untuk pengisian dukuh ini harus ada dukungan dari warga ya. Atau opsi lain musyawarah berdukuhan mengusulkan bakal calon itu nama-nama dari yang dipercaya di padukuhan setempat ya. Dan ini sudah kita laksanakan kemarin dalam musyawarah berdukuhan, ditetapkan atau dipilih opsi persyaratan tambahan ini adalah dukungan warga yang mempunyai hak pilih di padukuhan gunung sekurangnya sebanyak 131 orang. Atau kalau ketentuan yang diatur di Perda ini 20% dari jumlah suara warga yang punya hak suara. Ya. Kemarin kita sudah mintakan data dari Dukcapil ya, sudah ketemu angka sehingga memang 20%-nya ini ketemu angka 131 dukungan. Nah, di samping itu panitia juga sudah menentukan passing grade ya, passing grade. Kemudian kita sudah melakukan sosialisasi. Jadi pada tanggal 26 kemarin kita sudah sosialisasi ke warga Padukuhan Gunung dan memang sudah diatur setidaknya itu atau paling banyak 60 orang ya peserta. Ini sudah kita berikan tentang tahapan proses penjaringan dan penyaringan, dan mereka juga secara tertulis kita beri ya bentuk sosialisasi, dan sudah kita umumkan bahwa ada lowongan pengisian dukuh ke gunung. Untuk waktu pendaftarannya ini sudah dimulai tanggal 3 kemarin ya, dan nanti akan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2022. Oleh karena itu kami berharap khususnya bagi warga gunung yang mempunyai kriteria persyaratan yang setelah diatur di tatib, monggo silahkan
berkehendak untuk mencalonkan diri ya sebagai bakal calon Dukuh Gunung. Dan saya kira Pamong ini sudah sangat menarik ya kalau dilihat dari penghasilan. Jadi yang saya tahu penghasilan Pamong ini sudah lumayan, ada penghasilan tetap, kemudian ada pelungguh, ada tunjangan ya, tunjangan suami istri anak, tunjangan hari raya, kemudian BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan dan lain. Jadi ini pilihan menarik bagi warga gunung untuk ya salah satu di samping pengabdian juga sebagai istilahnya mata pencarian gitu ya Pak. Kalau tadi disebutkan schedule pendaftaran, seleksinya sendiri kapan? Ya, jadi tahapan-tahapannya nanti setelah selesai waktu pendaftaran, berkas ini akan kita teliti Pak Bismo ya. Berapa hari itu? Nanti begitu ditutup tanggal 20 ya, tapi karena kita sudah mencadangkan perpanjangan pendaftaran. Karena kalau tidak terdapat 2 bakal calon, ini memang harus diperpanjang. Nah, setelah itu kita teliti keabsahan dari berkas, maka nanti akan kita tetapkan bakal calon menjadi calon, ya, yang itu kita mintakan pendapat masyarakat. Jadi istilahnya uji publik, ya uji publik itu selama 3 hari. Nanti setelah 3 hari, kalau memang ada aduan dari warga masyarakat, monggo disampaikan kepada para calon ini, tentunya dengan aturan yang sudah kita tentukan, harus secara tertulis, ya, identitas jelas, yang menjadi keberatannya apa, buktinya apa, mungkin ada saksinya dan sebagainya. Nah, aduan ini nanti kita analisa dan kita tidak lanjuti, ya. Dan hasilnya nanti kita serahkan kepada Pak Lurah ini sebagai salah satu bahan pertimbangan aduan masyarakat ini. Kemudian nanti akan ditetapkan menjadi calon yang berhak mengikuti ujian. Ya. Kemudian dari calon yang berhak mengikuti ujian ini dilakukan penyaringan, ujian tertulis dan sebagainya. Nanti akan dinilai, maka yang mempunyai nilai di atas atau sama dengan passing grade ini dinyatakan sebagai calon yang dimintakan rekomendasi. Nah, mereka lah nanti utamanya yang nomor 1 ya, nilai tertinggi ini nanti yang akan dilantik menjadi Dukuh Gunung. Dan ujiannya masih panjang, ada 1 bulan. Jadi tanggal 21 November itu kita baru ujian penyaringan gitu. Cukup panjang berarti ya. Kalau tadi disebutkan ada aturan baru, salah satunya adalah perlu dukungan 20% atau 131 orang. Yeah. Terus disampaikan juga ada perpanjangan pendaftaran. Yeah. Nah, dengan perlunya dukungan warga ini, apakah tidak menyulitkan bagi mereka-mereka yang berpotensi, warga yang berpotensi untuk maju? Karena bisa saja dong warga itu akhirnya karena ada perlunya dukungan, akhirnya mereka merasa kesulitan. Dan itu juga ada kesan panitia tidak optimis begitu ada perpanjangan pendaftaran. Kira-kira bagaimana tanggapannya? Ya, kalau ketentuan tentang dukungan ini sebenarnya tidak berbeda ya dengan aturan yang lampau. Sebenarnya ini sudah biasa. Saya kira bukan menjadi hal yang memberatkan bagi bakal calon ya. Dan kemarin sudah kita sampaikan bahwa warga itu boleh memberikan dukungan kepada semua calon. Ya. Lebih dari 1 bisa. Bisa, bahkan ke semuanya bisa. Ya. Okay. Itu sebenarnya nggak terlalu berat dan tidak terlalu sulit ya. Memang kita di samping harus warga itu memberikan tanda tangan juga harus melampirkan fotokopinya, ya, karena memang itu harus real ya, tidak bisa istilahnya tembakan, tidak bisa. Oke. Nah, sekarang sampai dengan hari ini sudah ada berapa pendaftar kira-kira? Saya lihat tadi sampai
jam 2 atau jam 14 ini sudah ada 4 orang. 4 orang. Namun ini baru mengambil berkas Mas. Oh, formulir pendaftaran, baru pengambilan ya. Oke, kalau tadi beberapa kali disebutkan warga ke gunung. Pertanyaan saya, bisa nggak warga dari luar Pedukuhan ke gunung? Atau warga dari luar Kalurahan Sendangsari? Kira-kira. Baik, terima kasih Mas Bismo. Pertanyaan menarik karena ini kalau saya lihat di banyak beritaan memang sesuatu yang agak rawan ya istilahnya karena pernah ada gugatan di MA. Jadi begini Pak Bismo, yang saya pahami dari Perda ya dan Perbub, memang untuk pengisian dukuh ini harus warga padukuhan yang bersangkutan. Ya. Namun kita ada toleransi istilahnya bahwa status kependudukan di lokal padukuhan ini tidak ada batasan waktu, misalnya harus 6 bulan seperti aturan yang dulu. Kalau yang sekarang ini begitu sudah diperoleh status kependudukan warga gunung, itu bisa langsung daftar. Intinya ini terbuka untuk semua warga Indonesia lah, katakanlah seperti itu, asal dia bisa mengurus perpindahan kependudukan setelah ditetapkan atau ada bukti misalnya kartu keluarganya sudah menjadi warga gunung, ini bisa mendaftarkan. Itu untuk identitas harus warga ke gunung atau Kalurahan Sendangsari? Yang diatur di Perda harus warga padukuhan ke gunung. Ya. Kalau untuk pengisian pamong yang lain itu sekupnya Kalurahan. Ya. Memang khusus kalau dukuh ini harus warga padukuhan. Artinya dari luar Pedukuhan bisa mendaftar, tetapi harus KTP Pedukuhan terlebih dahulu. Ya. Kira-kira kan kayak gitu. Artinya di situ masih bisa mengakomodir warga dari luar Padukuhan sebenarnya. Bisa. Kira-kira kan bisa. Kayak gitu. Ya. Selama bisa menunjukkan berupa kartu kependudukan tadi. Ya. Terus rencana nanti kerjasama dengan pihak ketiga sudah ditentukan? Sejauh ini belum. Jadi kita sangat hati-hati ya, tentu karena agar kita mengurangi kebocoran. Nanti kita dalam rangka inventarisasi pihak ketiga sampai dengan nanti penentuan pihak ketiga, kita lakukan di menjelang ujian ya. Ya tentu ya tidak sangat dekat, tidak, karena biar memberi kesempatan pihak ketiga dalam membuat soal. Oleh karena itu memang akan kita pilih pihak ketiga ini memang yang kompeten ya, yang memang sudah mempunyai kualifikasi dalam kegiatan penjaringan pamong ini. Gambaran pihak ketiga dari mana gitu? Ya. Kalau yang diatur dalam tatib kita ini pihak ketiga itu adalah lembaga akademisi, perguruan tinggi, kemudian pusat studi, kemudian lembaga konsultan ya, dan pihak-pihak lain yang memang diperkenankan sesuai aturan yang berlaku ya. Tapi gambarannya kita memang akan arahnya sepertinya perguruan tinggi ya. Jadi, tentu perguruan tinggi yang mempunyai kompetensi di bidang kepemerintahan ya. Tentu kalau fakultas pertanian kan juga nggak bisa ya. Tentu universitas di fakultas yang memang berkenaan dengan pemerintahan kelurahan ini. Ini kita berandai-andai. Jadi andaikan, karena saya melihat ada tingkat agak, bukan berarti tidak mungkin, tetapi ada tingkat kesulitan tentang dukungan tadi. Yeah. Nah, andaikan sampai dengan ditutup tanggal 20, tidak lebih dari 2 orang atau hanya 1 orang, terus diperpanjang karena ada kesulitan, itu apa yang akan dilakukan? Maksudnya kalau bakal calonnya hanya 1 orang? 1 orang ya. Sesuai ketentuan di Perda, Perbub, Tatib itu memang ada perpanjangan.
perpanjangan pertama ini selama 7 hari kerja. Ya. Nanti kalau itu belum ada juga, maka ada perpanjangan berikutnya. Bahkan dimulai dari proses awal dengan berita acara. Jadi kita susun lagi dari awal. Semacam itu yang diatur di pada Perbuk maupun di Tatip. Gitu, Pak. Namun kami sangat optimis ya. Hari ini sudah ada 4 orang yang mengambil berkas, kemudian mencari dukungan. Ini saya kira tidak terlalu sulit ya kalau juga membaca animo warga untuk ikut dalam proses pengisian ini. Kalau target minimal dari pihak panitia sendiri, pendaftar target minimalnya berapa bisa dilaksanakan secara lancar gitu, tanpa perpanjangan pendaftaran? Kalau yang diatur di Tatip ini sekurangnya 2. Harus ada 2 bakal calon. Ya. Terus ada persiapan apa lagi dari pihak panitia untuk menghadapi penjaringan dan penyaringan dukung ke gunung? Karena di beberapa tempat juga terjadi kan, biasanya yang tidak lolos itu terus melakukan komplain dan lain sebagainya. Kesiapan panitia sendiri sebenarnya sampai di mana atau sejauh apa? Ya, baik, terima kasih. Jadi kita sudah buat tatip yang sudah sangat detail dan saya kira mudah dipahami. Kemudian ketika warga yang berkehendak mendaftar, ini kan ada kesempatan bertanya di sekretariat kami ya. Tentu akan kita beri penjelasan ya. Termasuk sampai ke materi-materi ujian. Tentu yang awal pertama karena bisa lolos tidaknya kan dari persyaratan ya. Ini yang kita komunikasikan kepada warga pendaftar tentang syarat-syarat ini harus bagaimana. Ini sudah kita sampaikan pada saat warga ini mengambil berkas ya, sehingga kami berharap nanti ketika mengumpulkan berkas ini sudah tidak ada kekurangannya lagi. Artinya pihak panitia sebenarnya membuka ruang untuk konsultasi terhadap persyaratan kan kira-kira ya. Gitu, sehingga para pendaftar itu secara administratif persyaratannya bisa lebih gamblang kira-kira ke sana ya. Bahkan terkait dukungan warga ya, kami juga memahami kesulitan itu, sehingga dari tim itu memberikan kebijakan. Misalnya bakal calon ini minta dukungan, nanti kan ada formnya, form tanda tangan, kemudian kan harus ada bukti KTP. Nah, KTP itu bisa difoto ya, cukup difoto saja. Nanti foto ini, kumpulan foto-foto ini disusun ya, kemudian dicetak ya. Jadi tidak harus satu dipinjam, difotokopi ya. Itu kan juga menyusahkan bagi dengan difoto itu bisa. Nah, cuma kami berharap nanti itu fotonya harus jernih ya, karena nanti ada tahapan penelitian. Kita akan meneliti yang tanda tangan ini benar nggak ada KTP-nya, tanda tangannya sama nggak dengan yang di KTP dan sebagainya. Seperti itu Pak. Oke. Sekarang tadi disampaikan juga ada tatip. Apakah tatip yang dibikin oleh pihak panitia sudah diumumkan? Maksud saya mungkin agar masyarakat lebih bisa mengetahui secara jelas karena kan tadi disampaikan yang diundang 60 orang ini. Nah, apakah tatip ini sudah ditempel gitu dengan cara ditempel di masyarakat gitu, sudah dilakukan atau belum? Ya. Jadi tatip ini kemarin kita sampaikan pada saat sosialisasi ya, dan sebenarnya poin-poin inti dalam tatip sudah kita sampaikan melalui forum lembar pengumuman seperti ini ya. Ini adalah hal-hal penting di tatip berkenaan dengan
proses penjaringan dan penyaringan. Dan ini kemarin sudah kita perbanyak, seluruh peserta mendapatkan dan ada tambahan untuk Pak RT sehingga itu bisa ditempel atau dibagikan. Ada warga masyarakat yang sudah mendapatkan. Iya, seperti itu. Jadi dan bagi warga yang berkehendak ingin melihat detail bisa di ruang sekretariat. Jadi memang karena ini agak tebal Pak Bismo, ini tidak kita cetak secara banyak kita bagikan, tapi warga ini open ya, warga bisa melihat ya di kantor di sekretariat kami, nanti bisa membaca dengan tuntas, bisa Landasan aturannya. ya tentang tertib ini. Nah, apakah pihak panitia juga memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa masyarakat satu orang warga ini bisa mendukung semua calon, karena khawatirnya bisa saja nanti ada masyarakat yang tidak mendukung gitu, sehingga ada satu titik kesulitan bagi bakal calon, apalagi mereka mungkin berpotensi gitu, berpotensi memiliki sifat kepemimpinan dan lain sebagainya. Ya, ini sudah kita sampaikan di forum sosialisasi dan itu kita ulang-ulang ya. Bahkan kita juga melalui pendaftar yang datang langsung ke sekretariat dan sudah ambil berkas juga kita sampaikan kembali bahwa intinya setiap warga yang punya hak pilih ini boleh memberikan dukungan bahkan ke semua calon, ke semua bakal calon. Seperti itu. Ya mudah-mudahan warga bisa kooperatif ya. Mudah-mudahan informasi ini juga sampai ke keseluruhan warga sehingga tidak istilahnya mempersulit bakal calon. Namun demikian kita harus menyadari ya istilahnya tingkat semacam dukung-mendukung ini juga kan ada dinamis di warga masyarakat. Karena bisa saja itu terkait like and dislike gitu kan. Dan Pak Bismo, kita harapkan memang pemberi dukungan ini secara sukarela ya. Jangan dipaksa atau jangan istilahnya semacam diberi imbalan. Dan saya minta warga juga ikhlas ya, kalau itu memang sesuai hati nurani monggo diberi dukungan. Kira-kira kepanitiaan ini, kesiapan kepanitiaan andaikan terjadi komplain sejauh mana? Ya, untuk komplain ya, yang mekanisme komplain yang diatur di Tatip itu pertama ketika kita umumkan ya calon, setelah berkas kita teliti, berkas mereka memenuhi ketentuan persyaratan, bakal calon ini ditetapkan menjadi calon ya. Nah, ketika ditetapkan calon ini kita sampaikan ke masyarakat dan masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap calon ya. Tanggapan itu umumnya yang kita harapkan keberatannya ya. Kalau istilahnya mendukung kan enggak perlu ya istilahnya mendukung. Tapi kalau hal-hal yang itu dianggap warga masyarakat merasa keberatan terhadap calon, monggo disampaikan ya. Seperti tadi aturannya harus tertulis, ada nama jelas ya, ada buktinya ya atau saksinya, itu disampaikan secara tulis. Nanti itu yang akan kita tindak lanjuti. Kalau sifatnya aduan tanpa nama, ini diabaikan. Kalau boleh tahu, kira-kira materi apa sih yang nantinya untuk diuji seleksi itu? Ya, baik. Jadi materi dalam ujian penyaringan ini ya ada 2, namun yang dinilai ada 4. Ya, jadi ujiannya yang 2 ini pertama tes kemampuan dasar, ya. Yang kedua tes kemampuan verbal. Nah,
tes kemampuan dasar ini seperti pelaksanaan yang lalu sama. Jadi tes tertulis dalam hal bidang-bidang seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tentang pemerintah daerah, ya, tentang bahasa Indonesia, kemudian ada pengetahuan dasar komputer, ada muatan lokal, ya, ada 8 bidang ya, untuk tes kemampuan dasar. Kemudian yang kedua, tes berikutnya adalah namanya tes kemampuan verbal. Ya, memang di Perda ini tidak ada penjelasan detailnya Pak Bismo, cuma kita coba cari literasinya. Nah, gambarannya tes kemampuan verbal ini tes yang berkaitan dengan penguasaan bahasa atau kemampuan komunikasi, kemampuan dalam memaknai sebuah konteks seperti itu. Nah, kemudian dua hal lain yang ini tidak diuji tapi dinilai, itu yang pertama tentang pengalaman kerja, ya. Kemudian tentang tingkat pendidikan. Pengalaman kerja ini ada pengalaman kerja di lembaga pemerintahan, dan yang kedua pengalaman kerja di lembaga kemasyarakatan. Ya. Kemudian tingkat pendidikan, ya, tentunya pendidikan terakhir. Nah, pembobotannya untuk tes kemampuan dasar ini sangat tinggi, 80%. Untuk kemampuan verbal ini kecil, 5%. Kemudian yang agak kecil lagi ini pengalaman kerja itu 10%. Kemudian tingkat pendidikan ini 5%. Dari keseluruhannya itu 100%. Kira-kira yang berkaitan dengan tes, dan baik seleksi yang tes tertulis maupun yang penguasaan verbal ini, teman-teman panitia sudah menguasai semua? Ya, nanti kalau panitia nanti sifatnya kan menyamakan persepsi, ya. Kalau yang materi kemampuan dasar ini kan sama seperti tahun-tahun yang lalu, itu tidak masalah. Yang agak nanti mungkin belum sama persis ini tentang kemampuan verbal, ya, karena kemampuan verbal ini di samping tes tulis itu dimungkinkan namanya tes secara lisan. Nah, di Perda memang tidak diatur secara detail lisan seperti apa. Nah, cuma gambarannya ya itu lisan itu seperti berpidato atau berdiskusi, ya. Tapi nanti ada soalnya, ya, teks atau permasalahan, dan itu dianalisa kemudian disampaikan secara lisan, bisa semacam itu. Nah, terkait ini nanti akan kita komunikasikan, atau sebelumnya kita samakan persepsi di tim dulu, baru ini kita komunikasikan dengan pihak ketiga, dan saya yakin pihak ketiga ini akan lebih paham karena mereka sudah terbiasa melakukan pengujian semacam ini. Dan perlu diketahui verbal ini sebenarnya bobotnya tidak terlalu tinggi. Ya, 5% saja. Oke. Sekarang saya mau tanya ke Mas Mul. Mas Mul sebagai ketua panitia, kira-kira dibutuhkan tidak apabila tadi dari tahapan bakal calon akhirnya sudah menjadi calon, terus para calon ini perlu ada satu fakta integritas ketika mereka nanti lolos atau menjadi pemenang dan akhirnya menjadi pamong di Sendangsari. Fakta integritas itu kira-kira menurut ketua panitia ini memerlukan hal tersebut atau tidak? Ya, kalau fakta integritas yang terkait dengan pernyataan sudah ada diatur di tatib, itu antara lain dia sanggup berdomisili, ya, kemudian sanggup menjabat sekurangnya 5 tahun, itu sudah diatur di tatib. Kemudian hal lain yang berkenaan dengan larangan dan sanksi ini, khususnya bagi calon yang berhak mengikuti ujian, kita atur tentang larangan-larangan. Yang intinya poinnya adalah mereka harus berusaha sendiri
dan tidak boleh merugikan calon yang lain. Intinya seperti itu. Kemudian juga tidak boleh mengundurkan diri. Kalau sudah dinyatakan sebagai calon yang dimintakan rekomendasi, ya. Kalau memang misalnya dia nomor 1 tertinggi, kemudian tidak ada musabab karena berhalangan tetap, tapi mereka mundurkan diri, ini kena sanksi. Sanksinya adalah mengganti biaya, ya, yang nanti akan digunakan untuk proses penjaringan berikutnya. Itu sewaktu masih menjadi calon ya? Ya, sebelum dilantik. Ya, sudah dinyatakan. Sudah dinyatakan menjadi pemenang. Sebelum dilantik mengundurkan diri. Kalau sewaktu masih menjadi calon terus mengundurkan diri? Ya, sebenarnya kita hanya sifatnya larangan, ya. Tapi mungkin kita kan tidak bisa mengantisipasi hal yang penyebab yang istilahnya force majeure, ya. Bisa kan mungkin alasan sakit atau alasan hal lain yang memang mereka tidak bisa menyelesaikan pada proses penyaringan atau ujian. Kalau yang diatur di Perda itu mereka otomatis dinyatakan gugur atau nilainya 0. Seperti itu saja. Tapi cuma himbauan atau harapan itu memang mereka atau sebenarnya ya, nah istilahnya itu wajib, ya, wajib mengikuti penyaringan sampai akhir. Saya tadi berpikir begini, andaikan ternyata bakal calon ada 2, ya, ditetapkan menjadi calon ada 2, terus tiba-tiba 1 mundur ini kira-kira. Nah, ini antisipasi seperti ini apakah sudah ada planning dari panitia? Yang jelas nanti ada penjelasan teknis, ya. Nanti ketika penetapan calon ini mereka kita undang karena harus tanda tangan dalam berita acara. Ini nanti kita akan sampaikan tentang ini semacam pesan-pesan moral, ya. Memang sudah diatur di larangan dan sanksi di tatib. Namun demikian kita berharap mereka secara kesatria bisa mengikuti proses ini sampai selesai. Namun demikian kalau bisa jadi mereka karena alasan berhalangan tidak bisa menyelesaikan, ya kita ikuti ketentuan yang sudah diatur. Artinya tetap terus dilakukan perpanjangan kembali, ya, gitu ya, dari tahap 1, tahap 2 dan seterusnya gitu ya. Oke. Terima kasih Mas Mulyono atas beberapa gambarannya. Sekarang untuk closing statement, kira-kira apa yang kepingin disampaikan kepada masyarakat Sendang Sari, khususnya kepada masyarakat Pedukuhan ke Gunung yang berkaitan dengan pendaftaran lowongan dukuh ke Gunung. Monggo. Terima kasih Pak Bismo. Teruntuk warga Padukuhan Gunung, utamanya memang kita berharap yang dari generasi muda, ya. Tadi saya mengutip di pengumuman, ini nanti dukuh, jabatan dukuh ini pertama mendapatkan penghasilan tetap 2 juta lebih, ya, per bulan. Kemudian ada tunjangan-tunjangan seperti yang saya sampaikan tadi, ya, termasuk BPJS. Jadi ini saya kira menjadi hal yang menarik, ya. Di samping semangat mengabdi juga semangat menghidupi keluarga untuk hidup layak, ya. Jadi monggo yang mempunyai persyaratan, masuk ke persyaratan, silahkan mendaftar. Tidak salah Anda mendaftar dan nanti jadi dukuh, mengisi jabatan dukuh. Di samping ada istilahnya imbalan yang sifatnya materi, duniawi. Kalau diniatkan ibadah ini kan menjadi amal jariah yang luar biasa. Bisa untuk bekal di kehidupan berikutnya yang lebih dekat. Kemudian kami juga tentu sebagai tim mohon dukungan kerjasama dari semua pihak
agar proses ini bisa berjalan dengan baik, dengan transparansi yang sangat tinggi, proses sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga proses yang baik mudah-mudahan menghasilkan atau outputnya adalah hasil yang baik. yang baik. Amin. Amin. Terima kasih Mas Mulyono. Demikian bincang-bincang kita dengan Ketua Penjaringan dan Penyaringan Dukuh Gegunung. Dari saya cukup sekian. Saya Bisma Barata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.